Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Kuning, kerdil, hijau, pulih, subur kembali ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai yang mengalami kendala kuning, kerdil, bisa diatasi dengan cara seperti ini menggunakan paduan beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Ada MSG, juga ada soda kue yang saya akan racik ya teman-teman. Menggunakan ini adalah air cucian beras berukuran 1 liter dan air bersih berukuran 4 liter. Tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal untuk memulihkan tanaman cabai yang mengalami kendala kuning kerdil. Bahan sederhana yang digunakan tapi tidak kalah bagus dengan produk pabrikan. Kita langsung saja ke cara atau meraciknya ya teman-teman. Tuangkan dari air cucian beras tersebut berukuran 1 liter dengan air bersih berukuran 4 liter ya teman-teman, seperti ini. Kita lanjut ke bahan yang saya akan tambahkan. Di sini saya akan menyampurkan dari soda kue terlebih dahulu ya teman-teman. Selain bagus untuk menyuburkan, keunggulan dari soda kue tersebut ini bisa digunakan untuk membasmi hama dan virus, terutama tanaman cabai yang terkena kendala kuning kerdil. Ada beberapa faktor ya teman-teman, tanaman cabai terkena kuning kerdil yang mengakibatkan tanaman cabai seperti itu. Bisa juga terkena unsur hara, sumber vitamin, dan serangan hama dan virus, sehingga tanaman cabai pertumbuhannya itu kurang maksimal sehingga kuning kerdil ya teman-teman. Bisa diatasi dengan cara seperti ini, paduan beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari soda kue ini cukup 1 sendok makan saja yang digunakan. Jangan banyak-banyak dikarenakan akan saya topang menggunakan beberapa bahan yang lain kekuatannya ya teman-teman. Dan nantinya kalau sudah semua bahan dijadikan satu, untuk cara pemakaiannya ini untuk disepraikan juga untuk dikocorkan ke bagian akar. Ada 2 cara ya teman-teman pemakaian dari racikan pupuk ini. Oke, kita langsung ke bahan campuran bahan berikutnya. Di sini saya akan menggunakan MSG merek Sasa yang saya gunakan berukuran 30 gram ya teman-teman. Berukuran bungkus kecil seperti ini, murah meriah, hanya 2000 perak rupiah harganya. Bisa menggunakan merek apa saja, bisa menggunakan Miwon, Ajinomoto, boleh ya teman-teman. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Kegunaan dari MSG ini sangat penting ya teman-teman, terutama untuk tanaman cabai yang mengalami kendala kuning kerdil. Bisa pulih subur kembali menggunakan campuran bahan seperti ini. Kegunaannya itu bisa menguatkan batang beserta akar dan tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga tanaman cabai subur, hijau, rimbun, pulih ya teman-teman. Yang tadinya kerdil, pertumbuhannya kurang maksimal, bisa pulih subur menggunakan campuran bahan MSG ini. Cukup menggunakan 30 gram bungkus kecil ya teman-teman, semuanya dituangkan seperti ini untuk racikan berukuran 5 liter seperti ini. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya. 1 liter air cucian beras ya teman-teman, 4 liter air bersih, lalu 1 sendok dari soda kue, dan MSG berukuran 30 gram. Diaduk menjadi satu seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, perkuat lagi menggunakan campuran bahan yang lain ya teman-teman. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah bawang merah. Cukup menggunakan 2 siung besar seperti ini ya teman-teman. Jangan banyak-banyak untuk menopang dari 1 sendok soda kue tersebut untuk membasmi virus dan penyakit yang menempel ada di daun cabai ya teman-teman, agar tidak kuning ya teman-teman, keriting seperti itu. Dan untuk cara menghaluskannya bisa cara masing-masing yang digunakan ya teman-teman. Bisa ditumbuk atau di blender, juga diiris atau dicincang seperti ini. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk, dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Jika mau mengikuti dengan cara seperti saya, menggunakan paduan beberapa bahan yang lain seperti ini,
untuk memulihkan tanaman kerdil, kuning kerdil, hijau pulih kembali ya teman-teman. Silahkan, tidak apa-apa. Hanya sekedar berbagi pengalaman saja merawat tanaman cabai yang terkena kendala seperti daun cabai keriting, kuning, pertumbuhan kurang pesat yaitu kerdil bisa pulih subur kembali menggunakan cara seperti ini. Aduk terlebih dahulu seperti ini, usahakan tercampur merata menjadi satu kalau sudah semua bahan dijadikan satu ya teman-teman. Dan alangkah baiknya ya teman-teman, kalau sudah selesai seperti ini dan tahapnya itu kan difermentasi ya teman-teman, sebelum digunakan itu lamanya 7 hari. Alangkah baiknya agar lebih bagus lagi kita tambahkan biang pupuk organik fermentasi yaitu M4 ya teman-teman. Ini adalah pupuk organik cair yang difermentasikan ya teman-teman, jutaan bakteri yang ditidurkan dan kita wajib untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman kalau sudah dituangkan dari M4-nya ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari M4 ini jangan banyak-banyak, cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini, dikarenakan cara pembuatan atau racikan skala kecil ya teman-teman berukuran 5 liter. Jadi cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini. Walaupun skala kecil berukuran 5 liter, nantinya kalau sudah selesai boleh disandingkan beserta air bersih lagi ya teman-teman. Jika ingin banyak bisa disandingkan dengan air berukuran 15 liter kalau untuk dikocorkan ya teman-teman ke bagian akar tanaman cabai sekelilingnya. Kalau untuk dosis cara dispray bisa menggunakan setengah liter dari racikan pupuk ini per tangki spray berukuran 18 liter atau 14 liter ya teman-teman. Dan cara saya di sini saya akan menambahkan gula aren atau gula merah, dikarenakan bahan-bahan seperti molase atau tetes tebu tidak ada ya teman-teman. Bisa menggunakan gula merah seperti ini untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Dan kalau tidak ada gula merah bisa menggunakan gula pasir atau Yakult ya teman-teman, jika tidak ada gula merah atau gula aren seperti ini. Dan cara saya menggunakan gula aren, dan caranya itu sebelum melarutkan menjadi satu, jadi diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar lebih mudah tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya. Sekali lagi saya sebutkan satu persatu ya teman-teman agar tidak salah. Bahan-bahan yang digunakannya 1 liter dari air cucian beras, lalu 4 liter air biasa, air bersih, 1 sendok dari soda kue ya teman-teman, dan MSG 30 gram, lalu bawang putih 2 siung ya teman-teman, dan M4 1 tutup botolnya saja, dan gula aren. Semua bahan dijadikan satu lalu difermentasikan selama 7 hari atau 1 minggu di tempat yang teduh ya teman-teman, menggunakan wadah yang ada tutupnya seperti ember yang ada tutupnya atau botol air mineral bekas yang ada tutupnya. Untuk cara penyampurannya bisa disandingkan dengan air bersih 15 liter untuk cara penggunaan untuk dikocorkan ya teman-teman. Kalau untuk dikocorkan, lalu kalau untuk dispraykan bisa menggunakan per tangki itu setengah liter dari racikan pupuk ini. Kuning, kerdil, hijau pulih kembali ya teman-teman dengan cara seperti ini. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.